Ruang inti akhirnya sunyi. Debu hitam dari makhluk bayangan perlahan menghilang. Seperti abu yang tidak pernah benar-benar ada. Cahaya biru emas dari tubuh KL meredup sedikit demi sedikit. Namun simbol di lengannya masih bersinar lembut. Aira mendekat lebih dulu. KL, kau masih sadar, kan? KL menoleh. Tatapannya kembali normal, meski masih ada kilau halus di matanya. Aku baik, jawabnya pelan. Cuma, dunia terasa terlalu jelas sekarang. Lira duduk bersandar pada pilar kristal. Lengan kirinya masih terasa berat. Namun kristal gelap yang tadi merambat kini sudah pecah dan rontok. Ia menghela napas. Jangan pernah ulangi hal seperti itu tanpa peringatan. Aira langsung memutar mata. Dia barusan nyelamatin kita semua, tahu. Lira menyeringai tipis. Justru itu. Kalau dia tumbang, kita semua ikut mati. KL tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak mereka turun ke kota kuno, suasana terasa ringan. Namun hanya sesaat. Retakan yang berbicara. Inti kristal di tengah ruangan masih retak. Garis-garis bercahaya di permukaannya kini membentuk simbol baru, lebih kompleks. Lebih tua, dan terasa asing. Serapine berjalan mendekat, menatapnya dengan wajah tegang. Simbol ini bukan bagian dari struktur kota, katanya pelan. Ini lebih tua dari kota itu sendiri. Arin melayang mendekat. Cahaya tubuhnya tampak sedikit redup dibanding sebelumnya. Segel tingkat ketiga mulai memproyeksikan bentuk aslinya ke inti, ujarnya. Ini pertanda bahwa tekanan dari bawah semakin kuat. Aira menelan ludah. Jadi, itu seperti cap dari sesuatu yang mau keluar? Arin tidak menjawab. Namun inti kristal tiba-tiba berdenyut keras. Dum. Seluruh ruangan bergetar. Retakan di inti memancarkan cahaya merah tipis. Dan untuk pertama kalinya, suara terdengar dari dalamnya. Bukan gema. Bukan resonansi. Suara. Akhirnya, KL langsung menegang. Aira merapat ke sisinya. KL, kau dengar itu? KL mengangguk pelan. Suara itu tidak datang ke telinga, melainkan langsung ke dalam pikirannya. Bisikan dari kedalaman. Nada baru. Suara itu berat, tua, dan penuh kenangan yang tidak manusiawi. KL menggertakkan gigi. Siapa kau? Keheningan beberapa detik. Lalu, terlalu lama. Dunia di atas, sunyi. Cahaya merah dari retakan inti berdenyut pelan. Aira menggenggam lengan KL. Aku nggak suka ini. Serapine menatap inti dengan serius. Jangan menjawabnya. KL. Suara dari segel biasanya berusaha memancing resonansi. Namun KL tidak bisa menahan diri. Apa yang kau inginkan? Suara itu menjawab. Sama seperti dulu. Keseimbangan. Arin tiba-tiba bergetar. Cahayanya berkedip. Tidak, bisiknya. Itu bukan keseimbangan. Suara dari inti terdengar seperti senyum. Kalian menyebutnya kehancuran. Kami menyebutnya pembersihan. Lira berdiri perlahan, meski lengannya masih sakit. Kalau itu yang disebut keseimbanganmu, maka kita musuh. Keheningan lagi. Lalu suara itu tertawa pelan. Tawa yang tidak punya emosi. Hanya kepastian. Ingatan yang ditelan waktu. Tiba-tiba, retakan inti memancarkan cahaya merah terang. KL terhuyung. Penglihatannya berubah. Ia tidak lagi berada di ruang inti. Ia berdiri di kota yang sama. Namun utuh. Menara kristal menjulang. Langit cerah berwarna biru keemasan. Makhluk bercahaya berjalan di jalanan. Namun tiba-tiba, langit retak. Seperti kaca yang pecah. Dari celah itu, kegelapan turun. Bukan makhluk. Bukan monster. Melainkan bayangan raksasa tanpa bentuk pasti. Dan satu persatu, penduduk kota berubah menjadi kristal mati. Tidak ada jeritan. Tidak ada perlawanan. Hanya
Pembekuan total. Suara itu kembali terdengar. Kami hanya mengembalikan dunia ke bentuk yang stabil. Kembali ke ruang inti. KL tersentak. Ia kembali ke ruang inti. Napasnya berat. Aira langsung memegang bahunya. Apa yang kau lihat? KL menatap inti dengan wajah pucat. Kota ini tidak dihancurkan oleh perang. Ia dibersihkan. Keheningan jatuh. Seraphine menutup matanya. Jadi legenda itu benar. Lira mengangkat alis. Legenda apa? Seraphine membuka mata. Bahwa ada kekuatan di bawah dunia ini yang muncul. Setiap kali resonansi terlalu tidak stabil. Aira menelan ludah. Dan sekarang, kita memanggilnya? KL menggeleng. Bukan memanggil. Ia menatap retakan inti. Dia bangun. Karena aku. Pilihan yang tidak ada dalam buku. Arin melayang di depan KL. Jika suara itu benar-benar milik penghuni segel, katanya, maka hanya ada dua kemungkinan. Lira langsung menatapnya. Sebutkan. Pertama, kata Arin, kita memperkuat inti dan segel kembali. Dan yang kedua? Tanya Aira. Arin menatap KL. Kita membuka segel sepenuhnya. Semua terdiam. Aira langsung berseru. Itu pilihan gila. Seraphine menggeleng. Tidak selalu. Semua menoleh padanya. Seraphine melanjutkan. Jika segel terus melemah, ia akan pecah dengan sendirinya. Tanpa kendali. Tanpa persiapan. Lira menyipitkan mata. Dan kalau dibuka sekarang? Seraphine menatap KL. Setidaknya, kita punya dia. KL menunduk. Cincin simbol di lengannya berdenyut pelan. Suara dari inti kembali berbisik. Kau adalah kunci. Buka pintunya, dan dengarkan dunia yang sebenarnya. KL mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membuka pintu. Untuk kehancuran. Suara itu menjawab tenang. Lalu kau harus menahannya. Sendirian. Retakan di inti kembali melebar. Dan dari kedalaman tingkat ketiga, cahaya merah mulai naik perlahan. Seperti fajar. Dari dunia bawah.